Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini akan menyajikan kisah, benarkah Nabi Isa tidak disalib? Lantas siapa yang disalib? Yuk kita simak kisahnya. Nabi Isa diutus Allah untuk mengembalikan Yahudi pada agama Tauhid sebagaimana yang diajarkan para nabi sebelumnya. Namun justru nyawa Nabi Isa terancam. Sang Kalimatullah bersama ibunda, Maryam binti Imran, harus tinggal berpindah-pindah karena kejahatan Yahudi. Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan seorang raja kafir, yakni gubernur dari kerajaan Romawi di Damaskus untuk membuat konspirasi pembunuhan Nabi Isa. Alasan Yahudi membenci Nabi Isa sangat tak masuk akal, yakni hanya karena kesombongan dan kedengkian, mereka berkeinginan membunuh Nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Mereka enggan meyakini Nabi Isa dan kitab suci Taurat yang dibawanya, lalu lebih memilih mengutuskan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan meski sebenarnya Uzair juga seorang nabi penjaga Taurat. Mereka juga enggan mengikuti Nabi Isa karena para pengikut sang nabi kebanyakan berasal dari orang miskin. Yahudi yang sombong tentu enggan menjadi pengikut Isa karena harus duduk sederajat bersama kaum duafa. Acap kali melihat pengikut Isa yang fakir lagi miskin, mereka merasa jijik hingga muncullah sikap penentangan. Hingga kemudian konspirasi pembunuhan Nabi Isa pun dimulai. Dewan Sinagog tertinggi Yahudi, Sanhedrin, bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut. Bersamanya, para pendeta tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa secara matang. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Isa tidak mengikuti agama Yahudi. Saat pertemuan tersebut, ternyata hadir salah seorang dari 12 murid Nabi Isa, yakni Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan bantuan pada Yahudi. Alasannya hanya karena harta. Di depan Dewan Pendeta Yahudi, Yudas berkata, "Apa yang akan kalian beri jika aku membawanya Isa ke hadapan kalian?" Tawar-menawar pun terjadi, hingga mereka sepakat memberikan Yudas 30 sekel perak. Harta itu tak ada artinya bagi Yahudi yang sekian lama selalu gagal mencari persembunyian Nabi Isa dan pengikutnya. Namun tergiur harta tersebut, Yudas justru menuntun mereka ke tempat persembunyian sang nabi. Rencana pasti penangkapan Nabi Isa pun dibuat. Namun para pendeta Yahudi tak memiliki alasan kuat di hadapan publik untuk menghukum mati Nabi Isa. Mereka pun kemudian mengadu domba gubernur dari Kekaisaran Romawi dengan mengatakan bahwa Nabi Isa berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan kekuasaan Romawi. Sang gubernur percaya akan fitnah tersebut dan segera melakukan tindakan. Ia memerintahkan pasukan Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Karena Yahudi telah mengetahui kediaman Nabi Isa, maka proses penangkapan itu pun terjadi dengan sangat mudah. Mereka pun meyakini telah menangkap Nabi Isa, lalu melucuti pakaiannya, mencambuknya dengan brutal, dan menyalibnya. Padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa. Yahudi bisa saja membuat konspirasi keji untuk membunuh Nabi Isa. Namun Allah adalah perencana terbaik. Sebagaimana firman-Nya, mereka telah merancang tipu muslihat, dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Qs. Ali, Imran, 54. Saat kediaman rahasia Nabi Isa dikepung pasukan Romawi dan para pendeta Yahudi, Nabi Isa tengah bersama murid-muridnya. Nabi Isa mendapat wahyu untuk naik ke atas langit dan meminta salah satu muridnya untuk menggantikan dirinya. Berharap pahala surga, salah satu muridnya pun mengajukan diri untuk diubah wajahnya menjadi serupa Nabi Isa. Sumber lain mengatakan, Nabi Isa tak meminta satu pun muridnya untuk mengorbankan diri. Namun Allah menghukum Yudas dengan mengubah wajah si pengkhianat menjadi serupa Nabi Isa. Jadi, seorang yang ditangkap dan dianggap sebagai Nabi Isa bukan lain adalah Yudas, murid Nabi Isa yang telah berkhianat. Saat ditangkap, ia berseru dirinya bukan Isa, namun apa daya wajahnya telah diubah menjadi wajah Nabi Isa. Ibnu Katsir dalam Stories of the Prophets tak menyebut rincian siapakah yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, apakah Yudas atau murid Nabi Isa yang lain. Namun ia menegaskan bahwa yang ditangkap Yahudi adalah orang lain yang diserupakan wajahnya. Al-Quran Al-Karim menegaskan bahwa Allah yang Maha Agung tak membiarkan Yahudi membunuh Isa ataupun menyalibnya. Yang terjadi adalah, Allah menyelamatkan Nabi Isa dari musuh-musuhnya dan mengangkatnya ke langit. Mereka tak pernah membunuh Nabi Isa, yang mereka bunuh adalah orang lain, demikian penjelasan Ibnu Katsir. Keraguan Yahudi. Saat seorang berwajah Nabi Isa disalib hingga mati, Yahudi berkata dengan sombong, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam,
yaitu utusan Allah, Qs. An-Nisa, 157. Padahal sebelumnya, saat pengepungan kediaman Isa, mereka meragukan sendiri apa yang telah mereka rencanakan. Saat menangkap seorang berwajah Isa, mereka para Yahudi menghitung orang-orang yang keluar dari kediaman sang utusan Allah. Ternyata mereka hanya menghitung 12 orang, yakni sejumlah murid Nabi Isa. Saat itu mereka ragu karena seharusnya ada 13 orang jika dihitung bersama Nabi Isa. Alhasil, mereka ragu-ragu dengan orang yang ditangkap apakah benar-benar Nabi Isa atau bukan. Allah mengungkapkan keraguan mereka dalam Al-Quran. Rabb Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Qs. An-Nisa, 157-159. Hingga kini, Nabi Isa masih hidup dan ada di atas langit. Kelak di hari kiamat tiba, Nabi Isa akan turun dengan beberapa tugas yang beliau, alaihi salam emban. Di antaranya yakni membuktikan kebenaran, mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi atas muslimin, dan membinasakan Dajjal. Saat Nabi Isa turun, dunia dihuni orang-orang beriman dan menjadi tempat yang adil, aman lagi makmur. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah upeti. Dan saat itu, harta benda berhamburan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menerimanya. Hari, Bukhari dan Muslim, demikianlah kisah yang terjadi dalam sejarah Nabi Isa. Di mana tepatnya keberadaan sang Nabi saat ini, maka hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahualam bishawab. Baik, sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah, sekian dulu mengkisahkan Nabi Isa yang ternyata tidak disalib. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengkisahkannya. Nantikan kisah-kisah Islami berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share tentunya syukron.